Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan yang berlimpah ruah yang tidak bisa dikalkulasi oleh perhitungan manusia. Dan oleh karena itu, secara sederhana Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Pernyataan atau kalimat syukur itu satu kalimat yang sederhana, tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalir dalam Al-Qur'an, sedikit sekali manusia yang mampu sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan qalil gitu ya, bukan kafir gitu ya, tapi sedikit manusia yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur ini melibatkan ya tidak hanya ucapan. Begitu kita mendapatkan berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau rezeki dalam bentuk materi, kita ucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin. Itu lazim. Ya. Jadi siapapun yang mendapatkan rezeki dalam bentuk materi, mobil atau mendapatkan rumah yang mewah gitu ya, atau mendapatkan kenaikan karir, apalagi istri bertambah satu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan mudah kan? Spontanitas itu. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dikasih tahu, langsung spontanitas ya. Lazimnya ketika manusia diberikan materi itu ya, langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ada kenikmatan yang abstrak ya, yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan dia bukan materi. Dia bukan materi. Jadi abstrak artinya tidak bisa diserap oleh panca indera manusia. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar gitu ya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dinikmati secara langsung gitu ya. Seperti ilmu. Kita nggak merasa ilmu kita bertambah karena kita banyak menyerap berbagai informasi. Kita menghadiri majelis taklim, kita di kelas, kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Itu ilmu. Dan ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah secara spontanitas kita mengucapkan alhamdulillah? Tanpa sadar kita tidak mengucapkan apapun. Iya kan? Apalagi kalau kita menghadiri majelis taklim atau kita hadir di sebuah masjid untuk mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, lebih banyak tidur atau lebih banyak mendengarkan? Hah? Ini Ramli nih ya, santri teladan ya, mendengarkan ya. Anda percaya? Gini Anda percaya? Teman sendiri yang menyaksikan ya, berarti Ramli mendengarkan dari khusyuk. Pertanyaannya apa? Tidur dengan gelap. Nah, oleh karena itu ini sederhana. Coba Anda mau mengangkat ya, Allah menaikkan keimanan Anda. Ketika Anda sholat merasakan kenikmatan, itu pertanda ada peningkatan keimanan. Apakah secara spontanitas kalian mengucapkan alhamdulillah? Tidak kan? Tidak. Padahal itu adalah nikmat Allah ya. Yang walaupun tidak terlihat secara langsung, tapi ini yang membuat manusia itu
merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman, dan dia akan mendapatkan pahala, derajat yang tinggi, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian besar manusia tidak menyadari. Why? Hah? Kenapa? Karena hatinya mati. Hatinya penyakitan. Coba kalau Anda kena penyakit panu, malu enggak? Malu. Apalagi panunya di tengah mata. Ini panu kan? Di telinga panu, di leher. Pasti kalian akan malu. Saya juga pernah mengalami ketika saya punya panu gitu ya, di sebelah bagian leher. Itu malu enggak tanggung-tanggung. Sebagai seorang remaja yang selalu menebar pesona, tidak tahunya ya, Allah memberikan penyakit dalam bentuk panu. Dan itu malu luar biasa. Menggelisahkan, mencemaskan, bingung, panik. Harus cari obat bagaimana untuk menghilangkan panu. Itu penyakit kecil loh. Belum nanti yang ini beberapa teman kalian sudah ada yang kecelakaan kan, ada yang ke rumah sakit dan sebagainya itu. Seharusnya ketika Anda diberikan kesehatan, kenormalan, harus bersyukur gitu loh. Alhamdulillah gitu loh. Nah, ada nggak di antara kalian spontanitas? Anda diberikan kesehatan, bisa bermain sepak bola, bisa bermain. Mampu nggak kalian mengucapkan Alhamdulillah? Nah, ini kan pertanyaan sederhana kan? Berarti ada masalah di hatimu ya, bukan di hati Ustadz. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Ta'lim mutalim wal ilmun nafi' yahsulu bi khusri zakri. Bukan zakri ya, zikri. Khusnul zikri. Wa yabqa zalika ba'da waqatihi fa innahu khayatun abadiyah. Dan ilmu yang bermanfaat, wal ilmun nafi', wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat, yahsulu itu menghasilkan, itu bahasa Arab ya, hasala yuhsilu, hasil, itu bahasa Arab, hasil pakai shot, shot. Yahsulu itu menghasilkan, bihi, dengan ilmu yang bermanfaat itu, husnul zikri, husnul zikri. Kalau di sini terjemahkan nama yang baik, reputasi yang baik. Itu sama ya, nama yang baik, reputasi yang baik, status yang terhormat. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu itu bermanfaat. Iya dah, ilmu itu bermanfaat, bukan mencelakakan. Ada orang yang jenius mampu menciptakan bom kemudian mencelakakan manusia. Ada yang manusia yang cerdas luar biasa, tapi karena dia punya jiwa yang psikopat, tahu jiwa psikopat? Hobinya membunuh orang. Jadi kalau dia membunuh manusia, itu tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan kasihan. Set. Tertawa dia. Jadi kalau dia membunuh, dia memuaskan hatinya. Itu namanya psikopat. Orang cerdas. Dia bergaul ya. Jadi kita enggak terlihat seperti orang jahat. Begitu mangsanya terlena gitu ya. Terjebak gitu. Kemudian dibunuh gitu ya. Tanpa ada perasaan sama sekali. Itu namanya psikopat ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mengantarkan kepada seseorang dalam arti menghasilkan reputasi yang baik, status yang terhormat di masyarakat, termasuk nanti di langit. Itu para malaikat itu selalu mendoakan kepada orang yang dia memiliki ilmu tapi bermanfaat kepada orang lain.
Itu didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, ampunilah si fulan, si fulana. Didoakan. Makanya raihlah ilmu dengan sebanyak-banyaknya yang kemudian nanti ilmu itu bermanfaat ya. Ke depan nanti kalau sudah enggak sekolah, sudah tidak kuliah gitu ya. Harus bermanfaat ya. Banyak ilmu tapi enggak bermanfaat untuk apa gitu kan. Itu ya, husnul zikri yang itu nanti akan dikenang walaupun kita sudah meninggal gitu. Makanya kan umur yang panjang itu maknanya yang oleh para ulama di sini dimaknai adalah walaupun dia sudah meninggal tetapi ilmu itu menghasilkan jariyah. Kan salah satu yang menghasilkan pahala jariyah atau amal yang jariyah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi mengalir kebaikan, kemaslahatan itu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Wa yabqa zalika, dan itu bertahan atau abadi ba'da wafatihi, setelah pemiliknya meninggal. Jadi setelah pemiliknya meninggal. Jadi mengalir ya kebaikan, pahala. Walaupun kita sudah meninggal, karena ilmu kita sampaikan kemudian diterima dan diamalkan. Yang melaksanakan ilmu itu dapat pahala, yang menyampaikan juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi yang melaksanakan ilmu. Makanya jadilah orang yang bisa memiliki ilmu kemudian menyampaikan. Fa'innahu, maka sesungguhnya karena ilmu itu hayatun abadiyah. Ilmu itu kehidupan yang abadi. Ilmu itu kehidupan yang abadi. Makanya ulama-ulama terdahulu itu ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Rus, Ibnu Sina, ada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan sebagainya itu. Itu ulama-ulama yang ilmunya sampai sekarang kita rasakan, kita manfaatkan, mengalir kepada mereka gitu loh. Ya kita pun juga punya peluang yang sama ya, seperti para imam ya, yang mereka memiliki ilmu yang luar biasa dan mereka memperjuangkan kebenaran daripada ilmu. Sehingga sampai sekarang. Jadi kalau kita ya ilmu itu kalau kita jadikan sebagai dakwah gitu ya, kita dakwahkan, kemudian mampu memberikan hidayah kepada manusia. Satu orang masuk Islam, satu orang mendapatkan hidayah, satu orang mendapatkan keimanan karena kebenaran keilmuan yang kita sampaikan, itu lebih baik daripada unta merah yang paling mahal pada saat itu. Kalau sekarang adalah Fortuner, mobil Fortuner. Itu mobil yang paling mahal itu. Mobil yang paling bergengsi. Orang yang kalau punya mobil Fortuner, maka dia sebutannya adalah Sultan. Sultan, rata-rata yang memiliki mobil Fortuner itu ya, itu sebutannya adalah Sultan. Karena dia punya kekayaan yang luar biasa itu. Nah, ada satu amalan ya, yang apabila kita melakukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada mobil Fortuner. Bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nanti kalau di akhirat akan dikerubuti, dikeroyok oleh para bidadari. Apa enggak kan? Apa itu? Kita punya ilmu, kemudian kita mendakwah dan kemudian membuat orang itu sadar, memeluk agama Islam, bertambah hidayah, imannya bertambah dan seterusnya ya. Sederhana itu ya. Makanya bersemangat ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Fa innahu hayatun abadiyah.
Wa ansadana Syekhul Ajallu Zahiruddin Asy-Syekh Al-Ajal Zakhiruddin. Ini nama yang enggak saya terjemahkan. Muftil A'immatil Hasan Ibnu Ali Al-Ma'ruf bil Burkhinani Syi'ran. Mufti para imam Al-Hasan bin Ali. Itu yang dikenal sebagai Al-Murghinani. Al-Murghinani. Ini seorang ahli fikih Hanafiyah. Artinya bermazhab Hanafi. Seorang ulama ahli fikih. Mazhabnya adalah Hanafi. Dan Asy-Syekh Al-Ajal Zakhiruddin ini juga seorang penulis kitab Al-Hidayah. Asy-Syekh Al-Ajal Zakhiruddin ini menyanandungkan sebuah syair. Ya, sebuah syair. Tolong diperhatikan ya, ini syair ya. Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, stupid man, orang-orang yang bodoh gitu ya, stupid man. Orang-orang yang bodoh, famauta, itu seperti orang mati. Jadi orang yang bodoh itu mati. Ini bahasanya kasar ya, tetapi disenandungkan dalam bentuk syair. Disenandungkan dalam bentuk syair. Perhatikan ya, al-jahiluna famauta. Jadi orang-orang yang bodoh itu sebenarnya mati. Qabla al-mauti. Qabla mautihim. Sebelum mereka mati. Maksudnya gimana? Orang yang bodoh, orang yang malas untuk mencari ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu, itu ibaratnya orang yang sudah meninggal. Walaupun jasadnya hidup. Jadi itu ibaratnya itu adalah zombie. Tahu zombie? Zombie itu adalah mayat hidup. Kalau nonton film zombie itu ya, itu seperti tidak akalnya tidak berfungsi. Akalnya tidak berfungsi, kemudian hatinya juga tidak berfungsi. Dia taunya dia zombie itu makan manusia. Jadi kalau ada manusia itu dikejar itu ya, untuk dimakan, diambil darahnya dan sebagainya itu. Itu namanya zombie, mayat hidup. Dan ternyata itu ada negara itu namanya sebutan negara zombie. Karena ada obat bius itu ya. Salah satu jenis narkoba itu yang ketika dibius itu ya, itu efeknya seperti zombie. Gitu ya, seperti itu. Itu ada sebuah kota seperti itu. Karena apa? Kecanduan narkoba yang jenis seperti itu. Jadi efeknya nanti seperti zombie. Ini lebih parah ya daripada narkoba yang kita kenal gitu. Yang biasanya efeknya itu fly. Gitu ya, fly. Seluruh persoalan itu hilang. Jadi seluruh persoalan itu hilang, enggak ada ya hinggap di kepala. Tapi begitu obatnya hilang, efek daripada obat itu hilang, maka kembali masalah itu. Hutangnya kembali, masalahnya kembali gitu ya. Jadi fly-nya itu sementara. Tapi ini zombie ya. Jadi di jalan kayak gini dia. Gitu ya. Enggak tahu apapun gitu ya. Makanya sebutnya adalah negara zombie. Dan itu kalau tidak salah di Amerika. Salah satu negara bagian Amerika Serikat itu ya. Coba nanti dibuka di Google itu ya. Atau di YouTube itu ya. Jadi kembali ya. Al-jahiluna famauta qablal mautihim. Wal-alimuna. Sedangkan orang-orang yang berilmu
Ya, sedangkan orang-orang yang berilmu wa immatu, walaupun sudah meninggal atau mati. Jadi kalau sudah meninggal artinya jasanya sudah bergabung ya dengan tanah. Artinya sudah menjadi tanah ya, fisiknya, jasanya itu. Fayahu, tetapi pada hakikatnya orang berilmu itu hidup. Maka sampai sekarang ya, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, sampai sekarang masih dikenang. Kitab-kitab yang mereka tulis masih dipelajari di pesantren, di majelis taklim. Mereka dikirimi Al-Fatihah, didoakan. Jadi mengalir ya. Itu amal jariyah gitu loh. Dan kalian semuanya punya peluang ya seperti mereka gitu loh. Dengan apa? Bersemangat mencari ilmu, dan nanti kalau sudah matang, sudah cukup, baru kemudian dia menyampaikan, mendakwahkan di tengah masyarakat. Wa ansadana Syekhul Islami Burhanuddin. Syekh Al-Islam Burhanuddin. Ini enggak usah diterjemahkan. Wa ansadana menyanandungkan syair kepada kami. Wa fil jahli, kebodohan itu, di dalam kebodohan itu di dalam kebodohan itu qabla al-mauti, kematian ada kematian itu ya, qabla al-maut, ada kematian qabla al-maut, sebelum kematian, li ahlihi, bagi pemiliknya. Ini sama ya dengan syari yang pertama tadi ya, syari yang tadi, yang awal tadi ya. Jadi orang yang bodoh itu sudah pada hakikatnya sudah mati gitu ya. Fajazamukum qabla al-quburi kuburun. Karena jasad mereka qabla al-qubur, sebelum dikubur, kuburun adalah kuburan. Bayangkan orang yang bodoh itu dianggap mati, yang kedua dianggap kuburan. Coba Anda kalau perhatikan kuburannya, itu ngeri enggak? Di malam hari Anda ke kuburan sendirian, seperti dinyalilah. Bagaimana perasaan Anda itu? Merinding enggak? Ada ketakutan enggak? Hah? Jadi auranya kan mengerikan kan? Karena di sini banyak orang yang meninggal. Auranya sudah merinding gitu loh. Tapi itu juga orang yang bodoh gitu. Jadi kalau ada orang yang bodoh gitu nggak punya ilmu, merinding gitu. Dia nggak punya aura ya, aura kehidupan. Aura kehidupan yang mampu memancarkan ya kebaikan, kemaslahatan kepada orang lain. Makanya ada satu ungkapan begini. Kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Coba, logikanya gitu kan. Kalau Anda tidak punya apa-apa, apa yang Anda bisa berikan kepada orang lain gitu? Kalau Anda tidak punya apa-apa gitu. Sudah miskin, sudah bodoh, menyusahkan lagi gitu kan. Gitu. Makanya jangan ya, kalau Anda tidak punya materi, paling tidak apa? Ilmu. Syukur-syukur kalau Anda diberikan duanya, ilmu dapat, materi diberikan, makanya berikan semuanya itu ya. Sedekahkan gitu loh, sebagian. Nanti akan menjadi pemiliknya itu hidup dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Wa ini meru'un, dan jika, ini syarat terakhir ya, wa ini meru'un, dan jika urusan lam tidak yahya hidup, dan jika seseorang gitu ya, lam yahya tidak hidup, bi'almi dengan ilmu, mayyitun, maka dia adalah mayat. Artinya seseorang hidupnya tidak diliputi dengan ilmu, maka sebenarnya dia adalah mayat. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya kalian harus bersemangat ya. Walaysa lahu, dan tidak ada lahu baginya, dan tidak ada baginya khina, ketika an-nusur dibangkitkan, nusuru kebangkitan. Jadi kalau orang yang tidak senang dengan ilmu, malas mencari ilmu, tidak mau mengorbankan sesuatu untuk ilmu, jadi hidupnya hanya dicari ya, hanya mencari harta, hanya mencari materi, hanya mencari apa lagi? Intinya ya hidupnya hanya mencari sesuatu yang hanya duniawi aja ya, tapi tidak mau untuk mencari ilmu. Padahal mencari ilmu itu adalah wajib. Bagi setiap muslim itu diwajibkan mencari ilmu. Bayangkan ya, kita diwajibkan, tapi kalau kita sudah malas, kita sudah tidak ada semangat, kita tidak mencintai ilmu, maka hidup orang seperti itu adalah tidak ada kebangkitan baginya ketika dibangkitkan. Maka inilah pentingnya kita memiliki ilmu. Kita perlu ya mengorbankan ilmu. Makanya begini, bagaimana supaya saya punya semangat yang permanen ketika saya mencari ilmu. Sampai kapanpun saya tidak pernah bosan untuk mencari ilmu. Saya tidak perlu motivasi dari orang lain. Saya tidak pernah gabut untuk menuntut ilmu. Itu bagaimana caranya? Hanya ada satu caranya. Dalam peraturan ya seluruh santri yang saya berikannya trik tips bagaimana Anda punya semangat mencari ilmu sampai mati. Permanen ini. Tidak ada gabut ya. Tidak ada bosan dalam mencari ilmu. Hanya satu caranya. Anda harus mencintai ilmu. Pertanyaan bagaimana supaya Anda bisa mencintai ilmu? Ikuti kajian di selanjutnya. Ya, ikuti kajian di selanjutnya. Karena saya sudah membuktikannya, alhamdulillah ya, Allah telah menanamkan kecintaan kepadaku untuk mencintai ilmu. Makanya satu hari kalau saya tidak pernah membaca, satu hari saya tidak mendengarkan sesuatu yang terkait dengan ilmu, apa yang terjadi pada saya? Saya gelisah. Saya cemas. Saya tidak bahagia. Bayangkan kan, mendengarkan, membaca, menelah yang dikaitkan dengan ilmu itu membuat hati saya bahagia. Menyampaikan saya bahagia. Nah, ini perlu dimiliki ya. Syaratnya adalah Anda harus mencintai ilmu. Anda harus memiliki chemistry terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Ikuti kajian selanjutnya di majelis taklim ini. Cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.